Halo, Bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bolo, pagi ini kita jumpa lagi dalam sesi podcast Warta Bromo dengan topik yang ya boleh dibilang istimewa lah. Karena hari ini kita akan ngobrol bagaimana persiapan Pilkades di Kabupaten Pasuruan dan lusa adalah pelaksanaannya. Nah, telah hadir di studio Warta Bromo Komandan Kompol Wiwoho ya. Kabak Op Polres Pasuruan Kota. Nah, kita akan ngobrol banyak dengan beliaunya tentang bagaimana persiapan, apakah dari sekian desa ada yang kemudian dapat perhatian khusus dan sebagainya, dan berapa personil. Nah, kita akan mendengar langsung dari beliaunya Komandan Kabak Op Wiwoho tentang bagaimana persiapan pengamanan Pilkades. Nah, sebagai catatan Bolo, Pilkades kali ini akan diikuti 54 desa yang digelar secara serentak. Nah, dari 54 desa itu kita ingin tahu berapa desa yang kemudian masuk wilayahnya Polres Kota. Dan jadi ya mungkin itu pertanyaan awal dari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kesiapan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2022, memang yang masuk wilayah hukum Polres Pasuruan Kota adalah 7 kecamatan, 21 desa. Jadi sekali lagi yang masuk wilayah hukum Polres Pasuruan Kota adalah 7 kecamatan, 21 desa. Dan rencananya di dalam 7 desa tersebut atau 21 desa tersebut, 7 kecamatan tersebut, kami plottingkan, kami dirikan TPS sebanyak 152 TPS. 7 kecamatan itu mana aja? 1 kami urut mulai dari timur, 1 dari Kecamatan Nguling, Grati, Lekok, Rejoso, Kebon Candi, Pojentrek, Kraton. Wah, daerah alot-alot. Iya, biasa. 7 kecamatan, 21 Desa, ya. Sudah ada ini persiapan untuk pengamanan di seluruh desa ini kan? Baik, di dalam rencana pelaksanaan pengamanan Pilkades serentak ini, insya Allah kami akan kerahkan dengan segala perkuatannya kurang lebih insya Allah 950 personil. Dengan rincian 300 personil Polres dan Polsek, artinya Polres Pasuruan Kota dan jajarannya. Kemudian kami minta backup 100 personil dari Brimob, Polda Jatim. Kemudian tidak cukup itu lagi, kami juga minta backup 100 personil lagi dari unsur TNI. Dalam hal ini adalah Kodim 0819 Pasuruan. Kemudian ditambah lagi dengan unsur Linmasnya dan lain-lain. Kira-kira ya kurang lebih 950 personil. Siap. Itu kekuatan keseluruhan. Siap. Nah, kalau diperinci lebih detail lagi di masing-masing desa dari 900 ini? Baik. Di dalam rencana pelaksanaan giat Pilkades ini kita asumsikan ataupun penekanan dari pimpinan dan berdasarkan data di lapangan yang ada, kita asumsikan adalah rawan semua. Semua desa siap, rawan semua. Sehingga sistem pengamanannya adalah 1 TPS, 1 personil, dan 2 linmas. Bisa jadi nanti TPS yang kira-kira perlu perhatian tambah, itu juga bisa jadi linmasnya bisa lebih dari 2, bisa 4 dan sebagainya. Karena beberapa hari yang kemarin itu di PMD, Pemkab juga minta data dari kami, plottingan termasuk situasi, keadaan di lapangan yang terupdate yang belakangan ini. Jadi kira-kira ya rata-rata 1 TPS saya pastikan minimal 1 Polri. 1 personil Polri. Jadi tidak ada yang 1 Polri, 2 TPS, enggak ada. 1 Polri, 1 TPS. Minimal 2 linmas. Itu yang PAM terbuka ya? Artinya ya. Yang pakai seragam. Ya, yang seragam, yang terbuka. Kemudian di masing-masing desa kami tanamkan, kami plottingkan 1 perwira. Ditambah lagi 2 anggota. 21 desa itu saya pastikan masing-masing desa di balai desanya ada 1 perwira yang didampingi oleh 2 anggota. 1 terbuka, 1 tertutup. 1 terbuka, 1 tertutup. Manakala nanti
ada hal-hal yang perlu direspon, nah itu akan bisa memikap langsung ke TPS yang jadi di TPS ada satu personil berseragam, siap. kemudian di Dirsa juga ada satu perwira ditambah dua personil. Iya, betul. Ini. Nah, yang dari pihak TNI itu disebar di TPS juga atau posisinya TNI untuk sementara kami standby kan. Jadi pergerakan TNI sesuai dengan permintaan kami berdasarkan situasi di lapangan. Sekali lagi kami pengamanan langsung di dalam pelaksanaan Pilkades serentak ini adalah dari kami. Manakala situasinya berkembang, terjadi kontingensi, peningkatan eskalasi dan sebagainya, dan memerlukan bantuan yang ketat, yang banyak, mungkin insya Allah akan kami minta bantuan. Kami laporkan kepada pimpinan, dan pimpinan akan menggerakkan posisinya standby dan siap on call. Siap, setiap saat siap situasi digunakan, siap. Siap, baik unsur BRIMOB maupun unsur TNI. Kalau BRIMOB kami langsung plottingkan di suatu lokasi. Oke, nah mungkin bisa sedikit cerita soal parameternya kan? Artinya ketika ada peningkatan eskalasi atau parameter apa yang misalkan desa oke, kalau dari pihak Polri mungkin 21 desa ini diasumsikan rawan semua. Siap. Tapi saya yakin di internal Polri juga ada semacam apa ya? Ini penekanan begitu, desa mana yang dalam tanda kutip lebih mendapat perhatian begitu. Baik. Memang untuk pelaksanaan giat Pilkades ini 21 desa ini kami anggap rawan semua. Tapi di luar data tersebut kami juga ada rawan yang masih ada pelatihan lebih lagi. Itu mungkin mungkin untuk wilayah Kecamatan Lekok ada yang menyangkut 3 desa itu, yakni Wates, Alas Trogo maupun Ujung Jati. Kemudian yang di Kecamatan Grati mungkin ya Desa Rebalasnya perlu perhatian lebih lah. Kemudian Kecamatan Keraton itu ya mungkin Desa Kaligung lah. Desa Kalirjo. Karena ada beberapa pertimbangan sehingga perlu perhatian lebih. Kemudian juga Pojentrek dan Kebon Candi. Tapi secara umum kami asumsikan rawan semua. Tapi hal-hal itulah, desa-desa itulah yang perlu perhatian lebih lah daripada desa yang lain. Pertimbangannya lebih dalam tanda kutip, apakah karena dulu riwayatnya memang pernah terjadi semacam chaos atau apa begitu? Di samping itu bergulirnya waktu, update informasi, ya ada hal-hal yang ada hal-hal riak-riak kecil dalam tahapan demi tahapan Pilkades ini. Ada riak-riak kecil lah, walaupun bisa teratasi dengan bekerja sama kami dengan DPMD, Pemkab maupun instansi yang terkait. Riak-riak kecil itu bisa teratasi dengan mudah. Untuk itu ya pertimbangan itulah kira-kira, kalau gitu desa ini kami beri perhatian yang lebih daripada desa yang lain. Kira-kira begitu. Oke. Nah langkah-langkah polisi untuk mengantisipasi kemungkinan Pilkades rame gitu apa enggak? Boleh ya saya jelaskan mulai dari awal ya. Mungkin kemarin sudah melakukan pendekatan ke semua. Hal itu sudah sejak awal sudah ditekankan pimpinan Forkopimka yang ada di kecamatan masing-masing harus berkoordinasi, nempel terus, koordinasi terus, komunikasi terus pada para pihak. Baik dengan Forkopimkanya, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan orang-orang yang berpengaruh yang muaranya di dalam pelaksanaan Pilkades nanti agar bisa berjalan dengan aman, lancar, kondusif dan semua pihak mendukung pelaksanaan itu. Kira-kira begitu. Boleh saya jelaskan manakala ini terjadi chaos? Seandainya, sekali lagi ini terkait dengan mekanisme pengamanan kami. Seandainya di suatu TPS tadi kan sudah jelas ada polisinya kan? Ada polisi, ada linmas, ada 2. Bisa jadi ada lebih dari 2 kan? Ya. Nah, kalau ada perhatian yang khusus tadi, ada lebih dari 2. Seandainya di dalam TPS itu terjadi suatu trouble lah, yang harus turun tangannya petugas yang ada di situ, ya pasti segera direspon oleh petugas Polri yang ada di TPS tadi, di sekitar TPS tadi. Manakala hal atau masalah itu tidak tuntas, pasti petugas yang ada di TPS itu akan melapor kepada Palak, perwira pelaksana yang kami tanam di setiap dali desa.
setiap desa tadi yang didampingi 2 petugas baik terbuka maupun tertutup tadi. Pasti direspon itu. Pasti direspon menuntaskan masalah di situ. Seandainya permasalahan itu tidak tuntas, kita asumsikan tidak tuntas, pasti Palak atau perwira pelaksana itu akan melapor ke Padal wilayah. Padal wilayah dalam ini adalah Pak Kapolsek atau Bu Kapolsek. Nah, tentunya kalau sudah melapor ke Pak Kapolsek atau Bu Kapolsek, Kapolsek akan merespon itu bersama dengan Forkopimda yang ada, baik dengan Danramil, Pak Camat, dengan para pihak yang terkait lainnya untuk merespon, menuntaskan, menyelesaikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan masalah-masalah tersebut yang sedang terjadi. Seandainya lagi, kalau ini nggak tuntas, Padal wilayah pasti akan melapor ke Padal Zone, karena dalam kegiatan pelaksanaan pengamanan Pilkades ini kita bagi 2 zone, zone timur dan zone barat. Zone timur, zone barat dari Kraton sampai ke Kebon Candi, Gundang Wetan. Sedangkan zone timur dari Rejoso sampai ke Nguling. Untuk pamen zone yang dari wilayah timur adalah Kabak SDM, Kompol Handoyo. Sedangkan Padal zone barat yang dari Kebon Candi sampai Kraton adalah Kabak Ren. Dalam hal ini adalah Bapak Kompol SK. Kalau misalkan Padal wilayah Kapolsek tadi melapor ke para Padal, misalkan terjadi di Padal Timur, ke Padal Timur ke Kompol Handoyo ataupun Kabak SDM tadi, insya Allah saya pasti tertembusi. Kami pasti akan turun merespon juga itu dengan segala perkuatan yang ada. Karena di samping petugas-petugas yang saya jelaskan tadi, kami juga masih punya petugas yang Solo Bandung di Mako, ada petugas TRS, ada petugas Raimas, ada petugas yang lain-lain akan kami tuntaskan ini. Apa yang terjadi di TPS tadi. Nah, seandainya lagi masalah ini belum tuntas lagi, tentunya akan kami laporkan ke Kapolres. Jadi di dalam pengamanan Pilkada serentak ini, kepala operasi resortnya adalah dijabat oleh Pak Kapolres yang dibantu oleh Pak Kapolres, Pak Kapolres. Yang jelas manakala saya laporkan beliau dan perlu penanganan lebih lanjut, beliaunya akan merespon dengan segala perkuatan yang ada, baik BRIMOB, mungkin juga TNI dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kira-kira begitu ini mekanisme penyelesaian masalah. Namun demikian kami tetap berdoa, semoga itu kan seandainya. Semoga di dalam pelaksanaannya itu tetap aman, lancar, kondusif. Insya Allah. Ya itu kan ya sesuai dengan harapan obrolan kita hari ini, Pilkades aman, desa tentram. Nah kalau kita lihat dengar dari paparan Komandan barusan sudah begitu detail ya, semua kemungkinan, semua skenario sudah disiapkan ABC gitu. Nah karena kita juga berharap Pilkades ini berjalan lancar, aman, tanpa ada satu kendala apapun. Nah apa kira-kira atau apa sebenarnya yang boleh dan tidak dilakukan di kawasan lokasi begitu? Misalkan boleh nggak ada warga yang kemudian bikin datang sambil bawa spanduk calonnya misalkan gitu. Itu kan provokatif banget gitu. Jadi sebagaimana tahapan demi tahapan, jadi dalam giat Pilkades ini sudah tertuang dan sudah dipahami dan sudah dilaksanakan. Kalau tidak salah insya Allah mungkin timelinenya adalah sejak Februari udah jalan itu, giat foto-foto sampai ke pemungutan. Jadi saya kira ya tidak boleh lah datang sambil itu kan bisa dikategorikan seperti kampanye juga. Waktunya kan sudah tidak lagi karena saat itu adalah waktunya adalah waktu pungut. Betul. Jadi di dalam pelaksanaan giat ini ada dua aspek, ada 2 roh yang tidak boleh ditinggalkan. Satu rohnya itu aman, bisa berjalan dengan aman. Satu rohnya adalah terkendalinya COVID. Jadi penerapan SOP COVID harus diterapkan. Jadi datang supaya tidak terjadi dimungkinkan kerumunan massa. Maka warga yang datang pun di-schedule. Diberikan jadwal jam sekian kelompok ini sampai sini atau RT sini sampai RW sini, jam sekian RW sini, RT sini dan sebagainya. Saya yakin kalau itu jalan
Tidak akan terjadi kerumunan di lokasi TPS tersebut karena datanya nggak bersamaan kok. Selesai melaksanakan pungut dan sebagainya langsung pulang. Diharapkan pulang. Ya, jam schedule sekian, jam sekian gitu. Ya, itu sudah direncanakan dan sudah paham semua para pihak. Termasuk itu juga yang selalu diingatkan ya, sudah kita tekankan supaya SOP prokesnya juga terjalankan. Betul. Nah, dan jika tidak salah minggu kemarin Kapolres sempat menghadap ke Polda terkait dengan persiapan pengamanan Pilkades ini juga. Apa yang disampaikan? Ya, baik. Kalau tidak salah minggu kemarin Polres-Polres yang akan melaksanakan Pilkades serentak itu paparan di depan di Polda Jatim. Ya, kira-kira memaparkan terkait dengan kesiapan petugas, termasuk cara menanganinya, termasuk pelibatan personil berapa yang diperlukan, semua dipersiapkan. Intinya agar pelaksanaan Pilkades ini bisa berjalan dengan aman. Termasuk yang kami barusan uraikan tadi, sampai ke terakhir ke Kapolres itu. Jadi seandainya itu. Simulasi juga disampaikan. Iya, semuanya disampaikan. Kemudian dipesankan, ditekan oleh dari satuan atas, dari Polda Jatim, menghadapi giat pelaksanaan Pilkades ini adalah harus selalu overestimate, jangan underestimate. Ini giat ini beda dengan pil-pil yang lain. Karena Pilkades ini ya bisa dikategorikan sensitif lah. Ada aspek privasi, ada aspek macam-macam lah. Ikatan antara orang yang dipilih dan yang memilih langsung ada. Beda dengan pil yang lain. Iya. Jadi persaingannya dengan tetangga. Nah, ada yang ya aspek dinasti, ada aspek gengsi, ada aspek dan sebagainya. Cukup kental di sini. Makanya semua petugas kita all out. Kita harus overestimate. Dan kita pastikan dengan berbagai upaya ini, kegiatan Pilkades ini kita harapkan aman harga mati. Iya. Aman harga mati. Artinya bisa dibilang meski Pilkades ini skalanya kecil, tingkat desa, tapi karena itu tadi yang dipilih dan yang enggak tonggo dewe. Ya, ini cukup sensitif ini, cukup beda dengan pil-pil yang lain. Pil lebih sensitif, lebih rawan. Iya, gitu. Lebih rawan. Makanya kami selalu menerapkan overestimate. All out kita. Daripada kecolongan. Ya, saya tidak mau itu. Tidak ada istilah kecolongan. Kita lebih bagus mempersiapkan semaksimal mungkin. Nanti di lapangan ternyata landai ya, syukur alhamdulillah. Itu mungkin pemberian dari Gusti Allah itu. Dan upaya para pihak yang lain. Kira-kira begitu. Dan kalau di Pileg, di Pilbub itu kan ada Bawaslu. Ya. Bawaslu yang bertugas biasanya kalau ada pelanggaran pemilu, money politik atau apa. Nah di desa ini seperti apa antisipasinya gitu? Baik, di dalam Pilkades ini memang tidak ada Bawaslu. Namun demikian, sebagaimana yang telah disampaikan dari beberapa pihak kemarin, mengenai kalau ada hal-hal yang ditemukan kurang pas di lapangan, kita mengedepankan komunikasi koordinasi. Kita selesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat, tentunya dengan pihak-pihak yang terkait, baik BPD, baik KPPS, baik semua pihak yang dianggap terkait lah. Itu komunikasi musyawarah lah. Di luar hal-hal yang nyata-nyata melanggar hukum. Ya, kalau misalkan contoh saja, misalkan tidak puas dengan itu bacok ya pasti akan saya proses ini. Pasti akan saya proses. Mulai dari sajamnya, mulai dari melukai orang, mulai dari membacoknya pasti akan kami proses. Tapi kalau sepanjang yang yang kecil-kecil, yang masih bisa dikomunikasikan, pasti dikomunikasikan. Dan ini sudah disepakati oleh para pihak. Oke. Dan ini kan tinggal lusa ya, tinggal jeda besok. Sejauh ini koordinasi dengan instansi terkait DPMD atau dengan Polres jajaran kabupaten kan juga ikut di PAM ini seperti apa? Baik. Ada kendala nggak misalnya? Saya kira terkait menghadapi kegiatan Pilkades ini sampai titik ini insya Allah tidak ada. Jadi bisa saya sampaikan tahapan demi tahapan dengan bergulirnya waktu yang ada. Besok ini kan sudah tanggal 22. Sebagaimana schedule timeline yang ada, besok ini kami akan melaksanakan gelar apel pergeseran pasukan pagi hari. Jadi Polri
Brimob yang terkait lainnya akan kami apelkan di Polres. Besok gelar besok. Terus kemudian kami bekali semua hidup para petugas ini kira-kira 3 hari di lapangan supaya dia bisa maksimal, tercukupi semua, tugasnya maksimal kira-kira besok. Oh berarti distribusi pasukan yang termasuk ke TPS mulai besok? Besok. Jadi boleh saya jelaskan, besok kami apelkan pagi, kesiapannya jam 6. Seluruh komponen itu? Ya jam 6, kemudian pelaksanaannya jam 8. Terus sampai pandang cukup. Nah, kemudian sorenya Pak. Sorenya itu akan diapelkan lagi oleh para kapolsek setempat di kecamatan. Di masing-masing? Ya, di masing-masing kecamatan. Setelah dilaksanakan apel oleh para kapolsek yang 7 kecamatan tadi, kemudian insya Allah bergeser bersama-sama kotak suara maupun surat suara. Jadi mohon maaf, kotak suara maupun surat suara ini selalu dilekati atau petugas Polri selalu melekat kotak suara maupun surat suara. Jadi semenjak sore besok sore itu melekat sampai pelaksanaan sampai pelaksanaan dianggap selesai. Ya. Untuk memastikan itu ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, petugas Polri selalu melekat. Besok sore setelah diapelkan geser ke Balai Desa. Balai Desa. Tanggal 23 pagi, insya Allah ya jam 5:30 udah terang sekarang sini. Itu baru didistribusikan ke TPS-TPS dan dikawal oleh Linmas dan Polri sampai ke TPS yang dituju. Oke. Jadi pada dasarnya kami yakinkan petugas Polri selalu melekat pergerakan di mana saja kotak suara maupun surat suara itu ada. Pasti ada Polrinya. Kalau sekarang ini posisi itu ada di mana? Ada di kecamatan. Oh di kecamatan. Kecamatan. Berarti besok setelah apel geser dengan panitia geser pemilihan. Ngambil ke kecamatan. Masing-masing geser ke desa. 23 pagi baru petugas Polri sama Linmasa ngambil ke TPS, ngambil ke desa, didistribusikan ke TPS. Selalu melekat. Di mana ada kotak suara. Berarti bukan malam Hamin misalkan besok nyoblos. Terus nanti malam TPS dikirim. Jadi besok tanggal 22 pagi kita apel dan serpas di Polres. Sorenya diapelkan lagi. Bersamaan itu juga petugas Polri bersama kotak suara itu bergeser ke Balai Desa. 2-3 pagi didistribusikan ke TPS-TPS. Dikawal oleh petugas yang ada. Jadi kita pastikan di mana ada kotak suara, di mana ada surat suara, di situ ada Polri, ada petugas untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, untuk logistik personil aman. Aman. Besok berangkat. Itu yang penting kan. Besok makanya pada saat event apel serpas itu kami juga bekali semua, bekali lahir batin, bekali semua. Kelengkapan kita cek. Kelengkapan anggota termasuk bekal-bekal supaya dia hidup 3 hari itu tenang. Kalau udah tenang tercukupi tugas maksimal. Berarti nanti malam mereka bisa pamit ya? Iya, bisa lah. Oke. Bisa. Ya, Bolo, itu tadi obrolan kita seputar pelaksanaan Pilkades Kabupaten Pasuruan yang akan diikuti 54 desa di hari Rabu 23 Maret. Nah, sebelum kita akhiri mungkin barangkali ada pesan khusus atau pesan closing statement begitu, Mandan. Karena kita semua sih berharap bahwa Pilkades ini juga lancar, tidak ada kendala apapun begitu. Apalagi tantangan terberatnya juga adalah karena dilaksanakan di tengah situasi yang masih pandemi begitu kan. Baik, di dalam menghadapi pelaksanaan Pilkades serentak ini kami mengharapkan pada semua pihak, mari kita sukseskan. Kemudian para warga setempat yang punya hak pilih, silakan dipilih kira-kira yang bisa, yang layak untuk dipilih. Karena akan memimpin dalam kurun waktu tertentu. Insya Allah dalam 6 tahun itu akan memimpin di desanya itu. Sehingga tidak salah pilih. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi, dari beberapa tahapan kemarin juga sudah deklarasi. Kita dengungkan pada para pihak. Kompetisi ini kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya tentunya harus siap kalah dan siap menang.
Betul. Harus legowo. Ya. Mungkin next time yang belum terpilih dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya lagi, mari di situasi pilkades ini masih situasi pandemi, ya tentunya kita harus kendalikan. Caranya bagaimana? Yaitu tadi kita terapkan SOP prokes dengan 5M-nya. Saya kira begitu. Semoga para pihak dan semua warga Kabupaten Pasuruan yang sedianya melaksanakan pilkades ini bisa berpartisipasi aktif mensukseskan pelaksanaan pilkades ini yang bisa terjadi aman, lancar, kondusif. Terima kasih. Ya itu tadi Bolo, dan jangan lupa di 23 tepat saat pelaksanaan pilkades nanti kita juga akan bikin live report tentang mulai dari pemungutan sampai penghitungan, dan semoga hasilnya bisa dengan cepat kita sajikan ke warga. Jadi semoga saja pelaksanaan pilkades nanti juga berjalan lancar, aman, tanpa kendala, dan sukses selalu desa yang menyelenggarakan pilkades. Semoga bisa segera bangkit dan tidak ada persoalan apapun, bahwa politik, pemilihan, kontestasi politik itu hal biasa. Jangan sampai kemudian ini mencederai atau bahkan sampai mengganggu aktivitas, dinamika dan suasana kenyamanan di desa, karena bagaimanapun juga hidup kenyamanan desa itu menjadi hal yang paling utama, paling penting. Selamat mencoblos dan jangan golput. Terima kasih, selamat pagi Bromo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih Komandan Kapako, sukses selalu. Terima kasih, insya Allah. Hidup Pasuruan, aman harga mati, hidup Warta Bromo.